A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang sebagainya, dan mengengkali perhiasan tatkala hadirnya, dan mengengkali dan mengekalkan perhiasan pada ketika gaibnya, meninggalkan perhiasan ketika gaibnya, ada pada hamparannya atau hartanya. Ya, mana? 7. Halaman 7. Kitab Jawakit halaman 7. Halaman 7. Kah? Ya. Jadi tentang pembahasan mengenai adalah yang diwajibkan sebagian ulama kepada perempuan yang sudah bersuami. Di antaranya masih ingat apa? Yang pertama adalah wajib perempuan meninggalkan rasa malu apa? Merayu. Nah, dan wajib, ini menurut sebagian ulama ya. Sebagian lagi ulama mengatakan wajib adalah menundukkan rasa malu. Rasa malu dalam hal membantah, ya. Sedangkan merayu adalah diwajibkan untuk merayu sebagian ulama. Nah, dan lagi adalah membaikkan bau badannya. Ya, lepas itu membaikkan bau mulutnya, baik naga. Lepas itu memakai perhiasan. Yang intinya adalah sebagian ulama mewajibkan atas perempuan atau atas istri ialah mempercantik diri, ya, di hadapan suami. Ya, mempercantik atas nama mempercantik. Diwajibkan oleh sebahagian ulama. Serta memakai perhiasan, ini lagi sambungannya. Memakai perhiasan di ketika ada dan meninggalkan perhiasan di ketika gaib ataupun enggak ada suami. Kita kebalikan. Di rumah ini pelet. Ya. Waktu ke kondangan, waktu ke tempat pesta, bidadari. Kebalikan kita. Tabalik atau kitab fuak tabalik. Dalam kitab dikatakan di depan suami wajib mempercantik kita, pemahaman kita yang kita lakukan di depan suami orang mempercantik yang disuruh depan suami sendiri, bukan suami orang. Nah, jangan balik. Mudah-mudahan yang datang ke sini semua enggak balik lagi isi kitab. Dasteran boleh di rumah, tapi jangan dasteran yang bekas detik. Ya, dasteran yang cantik lah. Kan daster ada juga yang cantik, ada juga yang tidak. Tidak apa-apa, yang penting jangan yang bekas tu. Yang tergantung selera. Makanya selera itu beda. Mana kahana lagu burung bro? Selera beda-beda. Kalau misalnya seleranya suami harus yang bekas punggung, pakai yang bekas punggung. Ya, terserah. Yang inti, yang umumnya kita bilang kalau bekas punggung, bekas getik itu enggak cantik. Ya, walaupun nampak cantik isi dalamnya, tapi enggak cantik isi luarnya. Ya, yang intinya adalah perhiaskan di depan suami. Nah, pakai perhiasan di depan suami, tinggalkan perhiasan di saat tidak ada suami. Ya. Nah. Dan memuliakan bagi isi rumahnya. Rumahnya apa? Isi rumah suaminya. Dah isi rumah suami, ibunya, adiknya, abangnya, nyo keji tatung, kemak ai kata ubui. Hanya kebutnya urinang lagian. Ya? Kita sebagai istri wajib memuliakan isi rumah suami. Siapa itu isi rumah suami? Ibu, orang tuanya, adiknya. Kalau misalnya suami kita duda, ada anaknya. Kelayah itatung kaneng ita. Ya, yang kebanyakan seperti itu. Tidak boleh seorang istri begitu. Setiap kita menerima si laki-laki tersebut, maka terimalah ibunya. Maka terimalah adiknya, terimalah keluarganya, hormatilah mereka. Ya, tapi kebanyakan kita enggak. Yang penting dia untuk saya. Nya tiga watagu buat oi mai.
Mana kawin kerau ni? Ya? Tengok kau dah buat tema. Ni benda kau sakit lontar. Nung ngamak ni ngamak ni. Ni ngamak ni. Yang nang pengoyan. Ya, sayangilah orang tua dia sebagaimana dia menyayangi orang tuanya. Tip-tip trimang. Tip-tip trimang. Laki-laki tersebut maka terimalah keluarganya. Ya, enggak ada lagi istilah kita benci sama, bisa aja kebiasaan. Laurinang hanakala keluarga lako. Dan olako hanakala keluarga urinang. Yang kebiasaan. Yang sebenarnya jangan begitu. Suami pun wajib menghormati, menghargai keluarga istri. Istri pun demikian. Yang hino kehidupan aman dalam rumah tangga. Ya. Setiap kita cinta sama dia, kita terima dia jadi suami kita, maka cintalah sama ibunya, terimalah ibunya menjadi ibu kita. Jika tidak mampu demikian, jangan cintai dia. Yang mampu lagian baru cintai. Mahana dosa. Jadi enggak ada istilah lagi. Ada yang di sini yang benci pada mertua ya. Enggak ada istilah lagi benci pada mertua. Kita sebagai istri, kita wajib menjaga hak suami, kewajiban kita menghormati keluarga suami. Ya, kalau misalnya dulu pernah sebelum kita tahu hal ini kita pernah tidak suka sama mertua, taubatlah. Bagaimana cara taubat? Meminta maaf. Ya, meminta maaf. Dengan melakukan ibadah-ibadah yang mustahab, yang dianjurkan, niatlah pahala untuk beliau. InsyaAllah, tapi berharap dalam hati, ya Allah, dengan ibadah saya ini, ya Allah, dengan amalan saya ini, ya Allah, sampaikan pahala kepada mertua saya. Semoga ya Allah Tuhanku, dengan hal ini mertua saya memaafkan diri saya. Ini kita niat dalam hati. Kalau misalnya sudah kalau misalnya masih hidup, mintalah maaf. Ingat, setiap terima akan anaknya, maka terimalah keluarga dan orang tuanya. Ya? Ya, silakan. Ya. Ya, adik ipar, adiknya suami. Ya. Ya. Jadi sebenarnya adik ipar ini non mahram. Ya. Jadi kita harus menjaga. Jadi ada dalam hadis paling bahaya sebenarnya adalah iparan. Karena orang tidak peduli, kita bisa jadi terjerumus dalam kemaksiatan, sedangkan orang tidak iparannya. Begitu ya. Itu paling bahaya. Makanya kita wajib memelihara diri. Walaupun itu adalah adiknya suami, kita wajib menghormati dia karena itu adalah keluarga suami, dan kita menjaga diri. Ya, tidak boleh sembarangan buka aurat, ya, menjaga aurat di hadapan ipar, karena itu bukan mahram pada dasarnya. Ya, kalau misalnya suami kita abangnya misalnya, ya, atau adiknya misalnya, dia cerai sama kita boleh kawin dengan dia. Adik-adiknya suami tidak boleh. Kalau dia kecuali dengan ayah suami tidak boleh. Kalau dengan adiknya seorang suami misalnya pertama dia nikah sama kakaknya, ya, pas pulang ke rumah kebetulan dia jatuh cinta sama adiknya. Lepas tu diceraikan kakaknya, nikahlah dia sama adiknya, boleh. Semula saat dia jadi suami kakak, berarti adik itu namanya adik ipar. Ini paling bahaya. Ya, makanya wajib jaga Nah, enggak boleh sudah nikah sama kakaknya, nikah lagi sama adiknya. Enggak boleh madukan satu kakak beradik, enggak sah. Tapi kalau nikah lebih daripada 4 boleh, tapi jangan satu darah. Nah, kalau misalnya anak kumannya, saudaranya, itu boleh. Yang jangan adalah adik beradik, tidak sah. Ya, ente uragam jumo, tidak boleh.
Gimana? Jilbab tadi kan kalau ada ipar kita harus Ya, ya. bagaimana dengan kaos kaki? Apakah boleh nampak? Begini dia. Kita wajib tutup adalah yang tidak biasa nampak. Ada kala wajah, tangan, kaki itu biasa nampak. Maksudnya kecuali memang kita takutkan, memang kita tahu kalau dia lihat kaki kita dia dia tertarik misalnya. Nah, itu wajib tutup kaki. Tapi kalau yang biasa nampak ini sama ini ya tapak kaki tidak masalah. Kecuali dalam sholat tapak kaki nggak boleh nampak. Nah, itu dia. Berarti boleh nih ya? Kaki Ya, boleh. tapi ini tetap wajib. Kita nggak boleh. Kaki tidak masalah karena itu biasa nampak. Kan biasa nampak di rumah kita ya. Tapi selain jilbab harus pakai. Itu bukan mahram. Bisa-bisa jadi nanti kita nikah sama dia. Bisa jadi, ya. Dengan pulang balik. Dah. Kembali lagi ke sini. Dan segala kerabatnya. Kerabat yaitu kawan-kawan suami. Jadi kita harus hormati juga sebenarnya. Bukan bermakna itu kawan suami itu seh-seh. Yang kecil. Nah, maksudnya menghargai saja. Kalau ada kawan suami datang, hana ada lain itu. Nah, menghargai. Itu bukan hana apa yang pakai takapre. Ya. Baik lah untuk menghargai. Bukan bermakna begitu datang kawan suami, seh kadang sijik kelong cuman. Bukan begitu, tapi cuma sekedar menghargai kawannya suami. Kecuali nan pi hotel terus kawan suami utamung dalam babagah suami tan di rumah lanjut. Bah? Cok kesempatan dalam jangan. Kalau nggak ada suami, langsung bilang nggak ada suami. Jangan izinkan masuk ke dalam rumah karena itu kerabatnya. Kecuali dalam rumah tersebut ada orang lain. Kalau cuma kita sendiri, cuma ada anak-anak kita, misalnya jangan izinkan masuk. Bilang aja suami saya nggak ada. Biar dia pulang, jangan izinkan masuk. Kalaupun dia mau tunggu, suruh tunggu di teras, jangan masuk dalam. Begini, dia itu saudara kita sebenarnya dalam hal menjaga sama halnya kita menjaga dengan orang lain. Karena itu ibarat. Tapi kalau misalnya misalnya suami udah bilang, kalau adik saya datang suruh masuk saja, maka suruh masuk aja nggak apa-apa. Tapi kita wajib menjaga diri. Tutup aurat ya. Kalau suami adik datang, kita butuh tolong buat ini gitu. Misalnya kita minta bantu sama adiknya suami. Suaminya adik. Ya iparan. Selama di situ ada orang lain, tidak apa-apa. Kalau cuma berdua, tidak boleh takut tuhmah. Kita wajib memelihara diri daripada tuhmah. Jadi tidak boleh ya. Kalau cuma ada orang lain silakan, tidak masalah. Apalagi misalnya ada adik di situ, ya nggak apa-apa. Ya. Dan lagi melihat ia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu banyak. Maka wajib lagi bagi perempuan, bagi seorang istri ialah bersyukur atas apa yang dibawa pulang oleh suami, walaupun itu sedikit, tapi adalah hargai seolah-olah itu banyak. Nyobek segai puang kok ciri, pupa tu pucuk ring deh, istilah kamu kampung. Pupa. Kok ciri ni bro. Tak boleh kayak gitu. Apapun yang dia bawa pulang, walaupun ikan asin, bersyukurlah. Jangan pernah menghina pemberian suami, walaupun itu sedikit. Bermakna adalah tidak boleh seorang perempuan, seorang istri menghina suami. Lebih-lebih yang dihinakan itu apa yang dibawa pulang. Walaupun gaji kita cukup banyak, tapi kita wajib menghargai, mensyukuri apa yang dibawa pulang suami. Ya. Insyaallah di sini nggak ada, semua yang baik-baik. Nggak ada yang tidak syukur atas apa dibawa pulang suami. Pulang na suami musuh perumah mudua. Yang kabeh dah ju. Kena kau ciri, kena kau mulau. Ya.
Padahal dalam hal keadilan itu bukan bermakna hino ciri kedeh piciri, tapi sesuai kebutuhan. Itu yang namanya adil. Mbak nah, itu yang namanya adil. Baik tanya udah pegah, nyo dah ni kalau kawin dua bu adil. Dia kelong mangploh, kedeh mangploh. Kelong sertoh, kedeh sertoh. Itu tidak adil. Ya, menurut kebutuhan, bukan kemampuan, kebutuhan. Kebutuhan istri. Menurut kebutuhan istri pertama dan istri kedua. Kemampuan dan tergantung kemampuan suami di tengah-tengahnya. Misalnya suami dapat duit 100.000. Ya. Di istri pertama ada anak 5. Istri kedua karena baru mulai 2. Ya. Jadi kalau misalnya mau adil, bukan bermakna dari duit 100.000 itu ke sini 50, ke sini 50 itu tidak adil. Bagaimana juga sini anak 5 istri pertama, maka kasihlah 50. Sini ke anak istri kedua, anak 2 kasihlah 20. Sisa 30 untuk itu adil. Sesuai kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Bukan sama-sama, itu enggak adil. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi wajib batas kita istri adalah mensyukuri apa yang dibawa pulang oleh suami, walaupun itu sedikit kita pandang banyak. Nah, kalau kita mensyukuri, semuanya akan nikmat. Kok ciri dapat jo semangat terasa. Ya. Kalau kita tidak mensyukuri adalah no hipwa melano hati itu. Tidak mensyukuri. Ya. Makanya syukurilah apa adanya. Yang bahaya paling berat sebenarnya, yaitu rasa tidak syukur. Tanya hantep. Pandai aku yang baru nung bajanya, jika kau baca lain hari. Hantep. Kepala di longgar kau bajanya jika belum jalan. Hantep. Merasa tidak pernah cukup. Itu namanya tidak syukur. Itu bahaya paling besar. Itu penyakit hati yang membuat adalah batin tersiksa. Yang merana gara-garanya, kau merana karena lain. Makalah jagalah hati. Betat perenan iri ya. Maka seyogianya perempuan yang takut ia kepada Allah, bahwa sungguhnya alhamdulillah rezeki